Salam merinding semuanya. Kembali lagi bersama saya Alika, hanya di Keeng. Jangan sompral. Di sini saya akan membahas kisah-kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Baik itu kisah fiksi dari film maupun kisah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, kalau Anda sendirian, sebaiknya Anda hati-hati. Karena mungkin di akhir episode nanti, Anda sudah ada yang menemani. Di episode kali ini, saya akan membahas salah satu tempat yang sangat misterius yang terletak di Yogyakarta, yaitu Kampung Pitu Gunung Kidul. Tempat yang sangat unik, penuh aura mistis, dan juga menyimpan banyak cerita ini menjadi destinasi favorit para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kira-kira apa saja sisi lain dari kampung ini sehingga banyak menarik minat dari wisatawan untuk datang ke sana? Kita akan dengar sama-sama. Di Indonesia, setiap kampung ataupun desa pasti memiliki keunikan dan ceritanya masing-masing. Termasuk salah satu kampung yang akan kita bahas kali ini, yaitu Kampung Pitu. Terletak di sisi timur Gunung Api Purba Ngalanggeran, Kampung Pitu memiliki keunikannya sendiri karena memiliki peraturan yang sangat unik. Kampung ini hanya boleh dihuni oleh 7 kepala keluarga saja, sesuai dengan namanya yaitu Pitu yang berarti 7 dalam bahasa Jawa. Karena memiliki peraturan unik inilah, akhirnya banyak orang yang penasaran tentang bagaimana kondisi desa ini bisa berdiri. Selain itu, mereka yang boleh tinggal maupun bermukim di Dusun Ngalanggeran Wetan ini hanyalah mereka yang datang dari keturunan Eyang Irokromo, yakni orang pertama yang tinggal di Kampung Pitu sejak ribuan tahun yang lalu, dan dia berasal dari Banyumas. Kampung Pitu ini terletak di Kelurahan Ngalanggeran, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi kampung tersebut cenderung sangat sepi karena memang kampung tersebut bukan salah satu rute kalau Anda ingin mendaki Gunung Ngalanggeran. Satu-satunya akses untuk menjangkau kampung ini adalah jalan setapak yang diapit oleh 2 bebatuan besar yang terletak di pintu desa. Butuh sekitar 30 menit untuk mencapai Kampung Pitu dari jalan raya yang terletak di lereng Gunung Ngalanggeran. Kampung ini juga dikenal dan dikelilingi oleh banyak cerita mistis. Menurut sumber dari cerita tetua dan juga juru kunci Kampung Pitu, Rejo Dimulyo, awalnya Kampung Pitu ini dinamai Telogo Guyangan. Atau dalam arti Jawanya, telaga di mana tempat untuk memandikan hewan, yaitu guyangan, yaitu kuda gaib yang ditunggangi oleh para bidadari.
Legenda Kampung Pitu ini sendiri berawal dari seorang abdi keraton Yogyakarta yang menemukan pohon kina gadung walung di sekitar daerah tersebut. Yang ternyata di dalam pohon kina tersebut terdapat suatu benda pusaka yang memiliki kekuatan gaib. Setelah ditemukannya benda pusaka tersebut, maka abdi keraton pun mengadakan sayembara yang diadakan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dalam sayembara itu, siapa saja yang mampu untuk menjaga ataupun merawat benda pusaka akan diberi imbalan tanah untuk dia dan juga keturunannya. Dan akhirnya, Eyang Irokromo lah yang akhirnya bisa menjaga benda pusaka yang ada di dalam pohon tersebut. Sehingga akhirnya dia dan juga keturunannya diperbolehkan untuk tinggal di daerah Kampung Pitu. Pada masanya, banyak orang-orang sakti yang datang untuk tinggal di daerah Kampung Pitu. Namun, dari sekian banyak orang yang datang untuk tinggal, hanya 7 orang yang bisa bertahan. Dan sayangnya yang lain harus meninggal. Sejak tahun 1400-an, kampung ini sebenarnya sudah berdiri. Terletak di Gunung Ngalenggeran, yang mana juga merupakan gunung kepala dari Gunung Merapi. Kampung Pitu dipercaya memiliki tanah yang sangat sakral, sehingga tidak sembarangan orang bisa tinggal dan bermukim di sana. Eyang Irokromo sendiri meninggal di tahun 1925 di usianya yang menginjak 210 tahun. Beliau dimakamkan di kampung tersebut karena memang semua sesepuh ataupun tetua yang ada di Kampung Pitu disemayamkan di desa tersebut. Sampai sekarang dipercayai ada aturan dan juga pantangan yang harus dipatuhi oleh 7 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Pitu. Karena kalau mereka tidak mematuhinya, dipercaya mereka akan meninggal. Dari 7 kepala keluarga yang menghuni Kampung Pitu, terdapat 30 anggota keluarga yang sekarang tinggal di sana. Karena keunikannya inilah, banyak wisatawan yang akhirnya ingin mengunjungi Kampung Pitu tersebut. Warga lokalnya pun tidak pernah melarang kalau ada wisatawan yang ingin datang berkunjung. Namun, untuk tinggal di desa tersebut, mereka harus siap dengan risiko yang ada. Menurut cerita juru kunci, di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada satu kiai yang tiba-tiba datang ke Kampung Pitu. Dia bersikeras untuk tinggal di kampung tersebut dan menjadi kepala keluarga yang ke-8. Namun, belum sempat dia membangun rumah, tiba-tiba dia meninggal tanpa sebab. Hal ini langsung dipercayai kalau menjadi kepala keluarga yang ke-8 adalah melanggar pantangan ataupun adat yang ada di sana. Pantangan itu didasari oleh hukum alam yang menyebutkan bahwa alam semesta harus ada 7. Kemudian, hal ini jugalah diyakini bahwa Kampung Pitu memiliki nama lain, yaitu Papan Pancer. Di mana papan pancer atau istilah lainnya, pusat semesta harus dijaga keseimbangannya. Diyakini sampai sekarang, kalau satu-satunya cara agar orang lain bisa tinggal di Kampung Pitu hanyalah dengan menikahi warga lokal yang berasal asli dari sana. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk menjadi warga Kampung Pitu? Itu dia kisah keeng yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga Anda masih bisa menonton kisah-kisah yang berikutnya. Itu pun kalau Anda masih berani. Saya Alika, sampai jumpa di keeng. Jangan sompral.